Untuk mendengar langsung cerita di balik film Anak Macan atau My Plastic Mother, kami sudah terhubung dengan sang sutradara, Amar Haikal. Ya, selamat siang Mas Amar Haikal. Sebelum berbincang nih, tim Garuda TV tentunya saya juga mengucapkan selamat untuk Mas Amar Haikal dan tim atas prestasi di kancah internasional tentunya. Terima kasih banyak Garuda TV dan seluruh tim. Baik Mas Haikal deh, sebenarnya apa yang melatar belakangi film ini? Idenya dari mana? Ya, jadi film Anak Macan atau My Plastic Mother itu awalnya kami buat sebagai tugas akhir waktu aku berkuliah di IKJ, dan kami harus membuat tugas akhir, dan kala itu aku sedang melakukan sebuah syuting dokumenter di Bantar Gebang, Bekasi. Ada banyak sekali hal-hal yang kami lihat di Bantar Gebang yang menginspirasi. Mas Haikal, mohon maaf, suaranya kurang jelas. Boleh mungkin pakai apa di situ? Soalnya tidak terdengar jelas di sini, putus-putus. Apa sinyalnya atau seperti apa? Oke, apa sudah jelas sekarang? Masih sama. Oke, sebentar ya. Boleh diulang kembali, Mas Haikal? Halo, apa sudah jelas Oke. suaranya? Ternyata masih ya, Mas Haikal ya. Baik, terkait dengan film Anak Macan sendiri, apa yang melatar belakangi film ini? Idenya dari mana? Iya, jadi memang film Anak Macan itu kami buat awalnya untuk sebagai syarat lulusan saya di Institut Kesenian Jakarta. Kala itu saya sedang syuting dokumenter di Bantar Gebang, dan di tempat itu kami melihat banyak sekali kehidupan-kehidupan yang eh, menginspirasi, tapi juga rasanya perlu untuk dibicarakan dalam isu yang serius gitu. Terlebih lagi tentang hak hidup anak yang eh, banyak sekali tinggal di Bantar Gebang gitu. Awalnya berangkat dari kegelisahan saya sendiri juga gitu tentang hak kualitas hidup anak di Indonesia gitu, dan saya rasa Bantar Gebang adalah sebuah tempat yang sangat dekat dengan ibu kota, dengan Jakarta, tapi kurang mendapatkan perhatian tentang betapa urgentnya isu sampah yang selalu meningkat di tempat tersebut setiap harinya. Jadi kami membangun sebuah cerita tentang seorang anak yang mencari sebuah barang untuk dia bawa ke sekolah di hari ibu, dan dalam waktu yang sama Hmm. makam ibunya tertimbun longsor sampah karena musim hujan. Jadi sebetulnya ini adalah sebuah cautionary tale atau penceritaan tentang isu yang ada di sana, tapi juga kami bicara tentang identitas seorang anak di sini bernama Eki, Hmm. gitu Mbak. Baik, ini membahas terkait pembuatan film. Tentu tidak selalu mudah begitu ya, Mas Amar. Lalu apa saja tantangan dalam pembuatan film ini sampai akhirnya menang berbagai penghargaan internasional? Iya, memang karena kami cukup terbatas dalam segi budget dan juga lokasi yang sangat menantang. Jadi kami sengaja pergi dengan kelompok yang cukup kecil. Kami semua masih berkuliah waktu itu di IKJ, dan kami juga bekerja sama dengan anak-anak yang memang tinggal di sana gitu. Mereka bukan aktor, bukan pemain film apalagi, namun kami bekerja sama dan berkolaborasi untuk mereka memerankan peran-peran yang kami tulis gitu. Aktor utama di film ini Muhammad Alfat yang berperan sebagai Eki. Dia sejak lahir ada di lingkungan Bantar Gebang sampai dia tumbuh dan bersekolah gitu. Jadi sebetulnya banyak sekali tantangannya, tapi kami melihatnya sebagai sebuah cara kami untuk mengasah bercerita, dan juga perspektif kami yang selalu diuji gitu. Jadi pengalamannya sangat menyenangkan sekali sebetulnya gitu. Hmm. Nah, saat ini film ini kan juga masuk dalam proses seleksi menuju ajang Oscar. Lalu kemudian bagaimana proses seleksi di Oscar sejauh ini, Mas Amar? Ya, jadi karena film kami kemarin memenangkan Best International Short Film Award di Flickr Fest Australia, kami memiliki hak untuk mendaftarkan film ini ke ajang Academy Awards tahun depan 2027. Academy Awards punya sistem yang sangat kompleks dan cukup panjang prosesnya. Jadi setelah kami mensubmit pun kami harus melakukan campaign atau promosi film ini terhadap Academy Awards member atau juri-juri yang nantinya akan menjadi selektor film-film yang terpilih untuk menjadi nominasi gitu. Jadi plan kami adalah untuk bekerja sama dengan pemerintah dan juga dengan beberapa pihak untuk bisa mendapatkan dukungan untuk kita bisa membawa film ini ke
ke Amerika, ke Los Angeles ataupun New York gitu untuk mengadakan screening independen yang insya Allah bisa menggait perhatian juri atau selektor Academy Awards seperti itu, Mbak. Mhm. Nah, untuk pesan apa bagi insan film dan generasi muda untuk maju dalam berkarya dan mewujudkan mimpi besar ya? Ya, sebenarnya saya sendiri juga baru saja lulus dari sekolah film di IKJ gitu. Saya pikir film adalah medium yang sangat kuat dan sangat spesifik sekali karena dia bisa menunjukkan realita, tapi juga bisa dibentuk statement yang ingin disampaikan melalui realita tersebut gitu. Jadi saya percaya bahwa perfilman Indonesia sedang berada di tempat yang sangat baik dan jika dilanjutkan, jika dikembangkan terus, ini bisa menjadi sebuah bahasa baru negara kita untuk berdialog, berdiskusi dan berargumen gitu di kancah dunia gitu. Jadi saya berharap filmmaker Indonesia dan termasuk saya sendiri dan teman-teman untuk terus berkarya dan terus mendapatkan ruang untuk berkarya gitu. Baik, Mas Haikal, terima kasih atas waktunya telah berbincang bersama kami di Laporan 8 Siang. Semoga film ini terus menginspirasi dan membawa nama Indonesia semakin dikenal di dunia internasional. Amin, terima kasih.